Pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawan kebanggaanku, pembelajaran yang ke-6. Tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945? Inilah Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman-Rey. Nah, sekolah dasar sudah diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno itu ke Erstedt Island School ya, namanya Inland School. Nah, di tahun 1911 Soekarno ini dipindahkan ke Europe Lakes School atau ELS untuk memudahkannya diterima di Hugger Burger School ya, HBS ya. Lalu setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS di Surabaya, Jawa Timur. Nah, di Surabaya ini Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto yang juga memberi tumpangan kepada Soekarno untuk tinggal di Surabaya. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno itu terus menggelora. Di tahun berikutnya Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda yang namanya Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nah, nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa pada tahun 1918. Di tahun 1920 seusai tamat dari HBS, Soekarno ini melanjutkan studi di Teknik House School, sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung di Bandung dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib dari Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi ini, Soekarno ini berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo dan Dr. Dowes Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indies Parties. Lalu Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila. Lalu ada UUD 1945, dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Lalu pada akhirnya Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang yang resmi dibentuk adik-adik. Lalu apa sih yang bisa kita pelajari dari tokoh Insinyur Soekarno ini ya? Kalian bisa mencari lebih lanjut informasi tentang Insinyur Soekarno ini. Nah, nama tokoh yang kita pelajari adalah Insinyur Soekarno ya. Lalu tempat tanggal lahirnya Surabaya 6 Juli 1901. Pendidikannya ya sudah ada, dia sekolah di ELS dan di HBS. Lalu perjuangan yang dilakukannya adalah memproklamirkan kemerdekaan dan menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sikap yang perlu kita teladani dari Insinyur Soekarno ini berani,
bertanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita pelajari dari Insinyur Soekarno ini? Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Nah, Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, dan proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia serta Presiden pertama Republik Indonesia, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan atau penjajahan. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia ini memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta itu dikukuhkan oleh KNI. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran itu sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap keadilan sosial juga dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan membantu mereka yang dalam kesulitan. Berarti kalian nanti kalau membantu orang yang dalam kesulitan itu sudah menerapkan sila kelima Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia itu apa? Iya betul. Kedudukan Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah teman-teman, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nah teman-teman, nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Teman-teman, nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Perlu teman-teman ketahui, tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan beberapa penerapan sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Silakan teman-teman cermati dan saksikan. Oke, teman-teman. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila Pancasila sila pertama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Dan yang kelima, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Selanjutnya, contoh sikap yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila yang kedua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang kedua, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Yang ketiga, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, tidak semena-mena terhadap orang lain.
Oke teman-teman, selanjutnya sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga, yaitu yang pertama, bergotong royong dan kerja bakti, yang kedua, mempelajari kesenian dari daerah lain, yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa, yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia, yang kelima, saling menghormati adanya perbedaan ras, etnis, dan agama, yang keenam, tidak membeda-bedakan warna kulit dan suku. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang keempat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah mufakat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Nah, teman-teman, selanjutnya, contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang kelima, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbuat baik dan saling membantu serta gotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang keenam, menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu Pancasila merupakan sumber nilai yang menuntun sikap, perilaku atau perbuatan manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.